Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi penjelasan tentang 3 komponen penting saat menyetel karburator Vespa. Langsung saja untuk yang pertama, ini ada busi. Busi ini merupakan sebuah jantung dari Vespa ya. Walaupun bagaimanapun juga kalau businya mati, Vespa tidak akan bisa jalan. Ya, ini saya coba untuk langsung saja untuk membukanya ya. Buka tempong untuk penjelasan lebih lanjut. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Ya, langsung saja kita buka untuk businya. Ini Vespa saya itu Vespa Super, maaf Vespa PS ya, tahun 81, dan yang satunya lagi Vespa Super. Nah, ini bagian atas ini lumayan agak merah, berarti untuk penyetingannya ya lumayan oke. Businya juga kering namun hitam ya, tidak jadi masalah, yang penting aman ya. Langsung saja saya sedikit jelaskan tentang masalah busi. Yang pertama, untuk letupan api itu yang baik itu berada di tengah ya, di tengah antara konektor minus dan plus. Kemudian untuk sifat dari kerenggangan busi, semakin renggang jarak renggangnya itu, ini jarak renggangnya semakin renggang itu semakin bertenaga. Cuman kekurangannya itu sulit untuk hidup ya. Jika terlalu renggang pun bisa mati. Oleh karena itu cara penyetingannya itu harus sesuai. Semakin renggang busi semakin bertenaga, namun sulit untuk hidup. Ketika hidup itu bertenaga. Kemudian yang kedua, sebentar. Kemudian yang kedua, untuk semakin sempit ya, kerenggangannya itu semakin sempit ini ya. Kalau semakin sempit itu mudah untuk hidup, namun kurang bertenaga ya. Oleh karena itu dalam penyetingan karburator pun busi itu wajib diikut sertakan, ikut juga kita setting. Ini saya menggunakan busi yang lama ya. Saya coba untuk mengetesnya. Nah, cara mengetesnya pun bisa ya. Kita taruh di kop, kemudian tempelkan ke bodi, kemudian genjot. Nah, ini untuk letupan apinya tidak kelihatan ya. Nah, iya, ini letupan apinya berada di samping. Iya. Mohon maaf ya, kameranya goyang ya. Untuk letupan api berada di samping, ini membuktikan kalau busi ini kurang sehat ya. Ketika kita pakai itu Vespa bisa berbet, iya berbet ataupun meledak-ledak, bahkan juga bisa tidak berbunyi, iya atau mati ya, karena letupan berada di samping. Oleh karena itu untuk penyetingannya pun harus kita sesuaikan, dalam arti itu mencari supaya letupan berada pada titik tengah. Itu yang pertama, bagian busi. Nah, ini bagian busi. Ini letupan api berada di tengah.
Kemudian saya coba ganti busi supaya lebih mudah untuk sebagai perbandingan ya. Nah, kita tempelkan lagi ke bodi, kemudian kita genjot. Nah, ini kelihatan ya, namun tidak terlalu jelas ya, karena mohon maaf kameranya goyang. Nah, ini berada di tengah dan juga lumayan besar untuk letupan apinya. Nah, ini bisa kita fungsikan atau kita pakai. Untuk penyetingan busi ada di video saya yang lainnya, silahkan boleh dikunjungi. Kemudian yang kedua, selain dari busi, yang kedua ini platina. Ini khusus yang menggunakan pengapian platina. Pada bagian platina sama seperti busi, karena ini juga masih satu ruang ya, dalam arti itu bagian pengapian. Iya. Nah, sebentar saya coba tunjukkan bisa kelihatan apa enggak. Oh, ternyata nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa lah. Nah, di dalam sini kan ya, saya rasa ya tahulah untuk bagian platinnya di dalam. Pada intinya saya akan jelaskan saja untuk intinya ya. Secara teori itu sifat dari platina sama seperti busi. Semakin renggang itu semakin bertenaga, cuma sulit untuk hidup. Begitu pula sebaliknya, semakin kerap jarak renggangnya itu mudah untuk hidup, namun Vespa kurang bertenaga. Iya, sama seperti busi. Cuman kalau platina ini ketika sering kita gunakan itu ada meleleh, bisa kita amplas. Nah, sebentar ini saya tengok yang satunya lagi juga platina, karena saya itu lebih suka platina daripada CDI ya. Nah, ini untuk platina itu sifatnya kalau terkena panas bisa meleleh. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita amplas saja menggunakan amplas. Kemudian yang terakhir kemudian pada bagian karburator ini juga saya akan sedikit jelaskan sesuai dengan pengalaman saya. Di sini ada main jet. Main jet ini fungsinya untuk mengatur keluarnya bahan bakar. Sifat dari main jet ini semakin kencang itu bensin itu semakin sedikit untuk keluarnya. Kemudian semakin kendor ya, itu semakin banyak keluar bahan bakar sehingga boros ya. Oleh karena itu dalam penyetingannya harus sesuai. Kemudian ada pilot jet. Pilot jet ini juga sama fungsinya, dalam arti itu ikut serta dalam penyetingan sebuah karbu. Semakin kencang ini untuk bunyi kekerapan pada Vespa, tank-tanknya itu semakin kerap. Begitu pula sebaliknya, semakin kendor itu semakin renggang jarak bunyinya. Berikutnya ada di bagian bawah ini settingan anginnya. Ini juga sama, semakin kencang itu oksigennya semakin sedikit untuk keluar, kemudian semakin kendor juga sama. Oleh karena itu dalam penyetingan sebuah karburator Vespa, ketiga hal tersebut ada platina, busi, ya ada busi dan karburator. Ini sangat penting ya, karburator, platina dan busi semuanya harus sesuai sehingga menghasilkan tenaga dan juga enak ketika kita gunakan ya.
Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan.